Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, guruku, dimanapun Anda berada, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertempatan di sebuah tempat yang mestinya Anda semua tahu. Pada malam hari ini, apa yang akan kami bedah dan apa yang akan kami telusuri, tetap ikuti, tetap pantau. Jangan lupa like and share, subscribe di channel kami Padi Kalijogo. Salam hormat, salam silaturahim dari kami, khususnya buat bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang selalu melindungi kedaulatan NKRI. Alhamdulillah, saya langsung ditemani oleh Romo. Kenapa di sini kami jaga jarak? Kenapa kami di sini pakai masker? Saya akan tunaikan, saya akan tanyakan karena banyak saudara yang tanya bagaimana tentang corona saat ini. Ya, Romo, silakan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat kita kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas, dan di samping saya tidak asing lagi host fenomenal dari Padepokan Kalijogo di Ronggojati yang selalu menemani saya. Mudah-mudahan baik kami semua yang ada di sini dan seluruh saudaraku, keluargaku, dan pemirsa channel Padepokan Kalijogo semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semoga senantiasa kita mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim. Wabil khusus saya tujukan juga kepada seluruh guru-guru kami dimanapun berada, kepada seluruh tokoh spiritual, supranatural, paranormal, wabil khusus kepada para alim ulama, habaib, para ustadz, dan terkhusus lagi kepada seluruh keluarga sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan maghfirah, berkah selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan insya Allah nanti mungkin sebelum kita melakukan kegiatan seperti biasa ya, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan di Padepokan Kalijogo harapannya sih ada satu hal nilai positif, kebaikan yang bisa diambil, bukan hanya sebuah mungkin tontonan, mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan. Dan kami selalu berpesan ini hanya sebuah kegiatan yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu syiar kami, dakwah kami, yang sama-sama dengan harapan semoga membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Kalaupun ada hal yang positif, monggo diambil, dan kalau ada sesuatu hal yang negatif tolong dibuang jauh-jauh, karena kembali lagi kami selaku manusia tempatnya salah dan tempatnya dosa. Gimana Ronggojati kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, Romo. Alhamdulillah ya, karena kita sebelumnya mungkin baru ini ya kita mungkin hadir di hadapan pemirsa, dan kita juga di sini coba mungkin jaga jarak dan pakai masker ya, dulu Padepokan Kalijogo. Nah, ya, mungkin sebelum kita melangkah, sebelum kita mungkin kegiatan seperti biasa, mungkin bisa panjenengan tanggapi tentang mungkin corona ini. Ya, terima kasih Ronggojati. Memang mungkin sebelumnya kita belum memberikan statement apa-apa atas mungkin kembali lagi ujian yang Allah berikan kepada kita, kepada bangsa Indonesia, kepada seluruh masyarakat, dan umumnya kepada dunia. Ya. Menyangkut mengenai tentang corona, di sini mungkin saya pribadi bukan ahlinya. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail
Tetapi kembali lagi, apapun yang ada dan terjadi semua adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ya kembali lagi, karena kita mempunyai ulul amri, para pemimpin ya. Ya. Jadi setelah mungkin para nabi, para sahabat, ada ulama, dan kita juga ada ulul amri ya, para pemimpin. Ya, kita sebagai mungkin masyarakat, kita jadilah mungkin masyarakat, warga yang patuh kepada pemerintah selama apa yang dilakukan itu membawa kebaikan untuk kita semuanya. Jadi di sini kita juga hadir, kita mencoba ya mengikuti atas himbauan ya, yang dimana kita insya Allah himbauan dari pemerintah, kita sama-sama melawan daripada mungkin penyebaran virus corona ini. Karena kalau kita tidak mungkin mencegah dan melawan atas itu semuanya, yang dikhawatirkan wabah virus corona ini itu nanti akan malah mungkin merugikan atas kita semua. Jadi kembali lagi untuk saudaraku dimanapun berada, ya sekaligus saya sampaikan, terlepas daripada mungkin virus corona yang terjadi untuk saat ini, saya yakin semua adalah kehendak Allah dan kuasa Allah. Intinya kita banyak-banyak munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita mohon ampun, istighfar kepada Allah, kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga virus corona ini cepat berlalu dari muka bumi ini, dan kita kembali lagi ikutin himbauan pemerintah. Mungkin kita keluar, kita menggunakan masker, itu juga untuk ya jaga jarak. Terus kita mungkin kembali lagi sering cuci tangan. Itu bukan untuk siapa-siapa, sebenarnya untuk diri kita sendiri, belajar untuk sehat atas semuanya. Karena apa? Ya, kita menjaga baik diri kita, orang-orang yang kita sayangi, dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita memberikan apresiasi, doa yang terbaik khususnya kepada seluruh para dokter, tim medis yang selama ini telah berjuang untuk mungkin memberikan kesembuhan ya sebagai perantara dari Allah kepada saudara-saudara kita yang mengalami mungkin penyakit COVID-19 corona ini. Semoga cepat diberikan kesembuhan, dan kita berdoa bersama semoga wabah virus corona ini cepat berlalu, keadaan bisa kembali normal, bisa aman, bisa kondusif, dan sama-sama kita bisa belajar mengambil hikmah dari setiap ujian, kejadian, dan musibah yang terjadi. Ya intinya kalau saya mungkin menggarisbawahi, ini adalah teguran dari Allah untuk kita semuanya. Karena ketika kita diuji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya sesuatu hal yang dari Allah akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini bisa menyadarkan kita dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan juga khususnya kepada seluruh para santri Kalong dimanapun berada, tetap ikuti himbauan pemerintah yang ada, dan jangan sampai mungkin kita melawan arus atas semuanya. Dan mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang mungkin jauh-jauh, tamu-tamu yang pada mau hadir kepada Pekan Kalijogo, baik itu mungkin ada hajat-hajat tertentu, baik itu mungkin ruatan tempat, mungkin ruatan badan, mungkin pengisian, terus ada juga yang minta syariat pengobatan, baik itu pengobatan secara langsung ya, dalam arti ada yang mungkin secara medis dan non medis. Karena memang jauh-jauh, ya mohon maaf, mungkin saya dari Padepokan Kalijogo belum bisa menerima saat ini, sampai nanti semuanya menunggu suasana kondusif. Intinya tetap kita ikuti aturan himbauan dari pemerintah demi kebaikan kita bersama. Ya saudaraku, sedulurku semuanya, semoga sedikit apa yang kami sampaikan ini bisa diterima ya, karena sehat itu mahal. Jadi gambaran kira-kira seperti itu. Karena kalau kita mau mungkin membahas terlalu jauh tentang wabah virus COVID-19 corona ini mungkin kita bukan ahli. Kita hanya di sini tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, semangat kepada para dokter, dan tentunya kita juga ya selalu
menjaga atas semuanya demi kebaikan kita semua, agar virus corona ini biar cepat mungkin tuntas hilang. Kita doa bersama dan semoga setelah ini kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Ya alhamdulillah Lur, Romo sudah menjawab apa yang menjadi anak-anak panjenengan semua, dari khususnya dari versi Padepokan Kalijogo. Ya mungkin Romo setelah ini mungkin tema apa yang akan kita untuk mungkin perdana setelah kita mungkin hadir dari kita melewati Ramadan atau kita terus ini kita masih di bulan Syawal ya, sekaligus kita ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh keluargaku dan pemirsa channel Padepokan Kalijogo, mungkin dari semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena ini juga masih di bulan Syawal ya. Jadi saya pribadi mewakili keluarga dan seluruh jajaran kepengurusan Padepokan Kalijogo mohon maaf lahir batin. Mungkin selama ini ya kami hadir melalui channel YouTube ini ada ada ucap sikap yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Mohon maaf. Kembali lagi niat kami ini adalah ya, sambil menyambung silaturahim ya, kita berkarya dan mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil atas semua kegiatan dan seperti itu. Dan nanti kita akan coba langsung saja karena banyak sekali yang menanyakan tentang mungkin perihal keadaan alam gaib. Banyak yang penasaran. Karena memang tidak bisa kita mungkin jabarkan secara langsung. Kita coba saja sedikit mungkin nanti kalau bahasanya mencari informasi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberi jawaban untuk saudaraku semuanya, karena kalau kita bicara sesuatu hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui atas semuanya. Tapi kita bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan ridho. Ada sedikit yang bisa kita gali dari kegiatan malam hari ya. Insyaallah. Ya, terus ikuti. Mungkin habis ini kita akan mengungkap maupun mencari informasi apa yang menjadi pertanyaan dan tanda tanya Anda. Ya mungkin di sini saja ya. Ya. Siap. Assalamualaikum. Selamat malam, Sugeng Dalu. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah kita telah menghadirkan sosok makhluk ya yang telah hadir di dalam Raga Wironggo Jati ya. Sebelum kita akan coba menggali informasi. Mohon maaf, dengan siapa ini saya berbicara? Boleh saya tahu? Perlu stage. Saya coba bertanya dengan siapa saya berbicara. Kita tidak boleh tahu siapa beliau. Dari mana Anda datang? Sebelah batas. Oh ya, saya tanya dari mana datang, beliau menjawab
menjawab dari ya, sebelah batas. Jadi kalau sebelah batas itu dalam bahasa kode etik sandi kita adalah alam gaib ya, berseberangan dimensi lain, berketepatan juga dengan mungkin apa yang akan kita cari ya. Mohon maaf dengan siapapun Anda yang ada di dalam raga saudara saya ini, ya, sama-sama di sini kita ya makhluk Allah. Kalau boleh saya mungkin ketahui dan bertanya, umur Anda berapa? Bisa Anda jawab? Umur kurang batas Oh, tidak ada batasnya. ya. Ya. Karena tidak sedikit dalam proses seperti ini terkadang kita menanyakan tentang mungkin umur dan lain sebagainya. Terkadang ya itu benar itu tidak ya wallahu alam, karena jin itu juga punya tipikal adalah sifat pendusta. Nah, itu. Ya. Kalau boleh tahu sebenarnya kalau di alam dimensi atau alam gaib bangsa Anda, makhluk Anda ya, itu seperti apa? Ini kalau saya lihat gambaran sosoknya kalau secara batiniah saya sendiri ya ini separuh daripada mungkin seperti manusia, separuh ini seperti apa hewan. Nah, dan buntutnya dia punya seperti kayak ekor ya, seperti kayak ular tapi setengah badan manusia. Wallahu alam. Nah, itu. Bangsa di alam Anda seperti apa kalau boleh saya tahu? Mungkin bisa sedikit ceritakan. Apakah di sana di bangsa Anda di alam Anda sama dengan alam kami manusia di sini? Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Apakah Anda juga di sana itu menjalani kehidupan seperti manusia, seperti makan, minum, aktivitas dan lain sebagainya? Ya, kami punya istri, kami punya anak. Dan Kami bangsa nggak mati. Hah? Kami nggak mati. Oh. Tapi kalau mungkin di dalam agama sendiri bahwasanya jin itu ya akan mengalami sebuah proses kematian juga sama seperti manusia ya, hanya mungkin iblis yang ditangguhkan. Apakah itu benar? Ya. Jadi jangan terkecoh ya saudaraku. Jadi tadi dia menyebutkan bahwasanya bangsa mereka itu tidak mati. Ini satu mungkin kecohan di budaya bahwasanya bangsa manusia dan bangsa jin ya, kita semua akan mengalami kurunafsin da'iqatul maut. Kita akan mengalami proses kematian. Nah, itu. Terus kalau saya tahu apakah benar bangsa Anda itu bisa membawa seseorang ke alam dimensi bangsa Anda? Ya, sangat gampang. Sangat gampang. Caranya seperti apa kalau boleh mungkin saya tahu? Mungkin Orang-orang yang pusing, orang-orang yang pusing. orang-orang yang bengong. Oh iya, pusing itu pusing karena apa? Pusing karena kehidupan atau mungkin pusing karena memang karena imannya lemah atau mungkin tidak mengingat Tuhan atau bengong lamun atau apa gitu. Dia mempunyai agama, tapi tidak tahu siapa yang disembah. Oh, begitu. Iya. Kenapa saya tanyakan ini saudaraku? Karena tidak lama ini saya juga kedatangan tamu, ada juga keluarganya itu yang keselong ya, dibawa oleh makhluk-makhluk seperti ini. Jadi saya tanyakan apakah memang makhluk seperti mereka bisa membawa kita ke dimensi. Nah, itu. Kalau boleh tahu, kalau mungkin kalau dalam bahasa kami itu keselong, apa Anda di situ memang memindahkan raga seseorang atau hanya menutup daripada pandangan mata kami sebagai manusia agar tidak melihat apa yang Anda sembunyikan atau bagaimana kalau boleh saya tahu? Kami juga bisa memindah. Ya, Nah, kami bisa membikinkan seolah-olah di sana ada rumah beliau. oh, seperti itu. Tempat-tempat yang indah. Suka-suka. Apa benar kalau di alam Anda, di dimensi Anda itu banyak sekali seperti hanya mungkin tempat-tempat kayak seperti kerajaan, pasar dan rumah-rumah dan lain sebagainya? Apakah itu benar? Ya, Apakah hanya mitos? Iya. benar. Itu sengaja memang dibuat ada tujuan tersendiri atau memang di sana kan ada kehidupan? Kami juga punya kehidupan. Punya kehidupan.
kalau boleh saya tahu, apakah bangsa jin ini kan seperti Anda ini kan gaib, karena mungkin kegaiban Anda sendiri tidak bisa kami tembus dengan zohir kami, hanya mungkin hamba-hamba Allah atau orang-orang yang tentu mendapat mungkin ridho atau izin dari Allah bisa melihat Anda secara langsung ya. Tapi mungkin saya di sini tidak bisa melihat tanpa Anda mungkin menjelma ataupun mungkin masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah itu, apakah Anda mengetahui juga tentang hakikat datanya kematian dan hari kiamat? Saya tanya, apakah bangsa jin seperti Anda tahu akan datanya kematian dan tentang kiamat? Kapan datang kiamat? Tidak. Ya. Ini saya coba mungkin menanyakan sesuatu hal dan dia menjawab tidak. Menurut saya jawaban beliau benar. Nah, itu. Karena kita kembali lagi pernah di zaman sahabat Nabi ya, ada setan yang menjelma yang sering mengambil ke rumah. Nah, itu. Bahwasanya mungkin sampai 3 kali ketangkep ya, dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dan dia memberikan sebuah pernyataan bahwasanya kalau tidak ingin terganggu atas semuanya ya perbanyak baca ayat kursi. Nah itu, dan di situ juga ya dibenarkan walaupun itu setan ya. Nah itu, karena setan itu ada daripada sifat manusia ataupun jin itu sendiri. Kalau saya tanya, karena memang sebenarnya jin juga sama dengan manusia, kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang menghampiri kita, dan kita tidak tahu mungkin kiamat akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Terus sebenarnya apa yang dilakukan bangsa Anda di alam sana? Apakah memang di sana itu secara tidak langsung banyak manusia-manusia yang masuk ke bangsa Anda dengan tujuan-tujuan tertentu, atau bagaimana kalau boleh saya tahu? Hanya manusia-manusia tertentu yang bisa tembus alam kamu. Kebanyakan tujuannya masuk ke alam Anda itu untuk apa? Apakah untuk bersekutu kepada Anda, ataukah hanya sebatas ingin mengetahui kehidupan bangsa Anda, atau ingin mungkin mencoba atas keilmuan atau kesaktiannya, atau bagaimana? Banyak kan tentang keilmuan. Hanya orang-orang yang berilmu yang mampu tembus alam kami. Iya. Dan bangsa Anda terkadang sering mengecoh ya orang-orang seperti itu ya. Ya, kami suka berbohong. Nah, tetapi bohongnya Anda ternyata justru malah mungkin banyak yang apa ya, itu menghancurkan keimanan seseorang. Terkadang mungkin membumbuhi dengan keindahan-keindahan dan lain sebagainya. Memang bangsa Anda itu ya sangat-sangatlah mungkin ya, keji dan menyesatkan. Walaupun saya tidak tahu dan datangnya mati, Iya. tapi saya sering menakut-nakuti Iya. pada orang-orang yang bodoh. Jadi untuk saudaraku dimanapun berada, kalau kita melihat bangsa jin yang menjelma di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita jangan takut dengan bangsa seperti ini ya. Jangan takut, karena semakin kita takut kita akan semakin dikuasai gitu loh. Karena kita makhluk Allah yang paling mulia. Kami juga kuat. Ya. Tetapi kembali lagi, kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anda walaupun kuat juga, Anda tidak akan bisa mungkin melawan orang-orang yang mempunyai iman yang kuat, yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mungkin melantunkan ayat Al-Quran. Kan seperti itu. Akan saya gempur terus. Nah ini ya, tugas mereka seperti ini, selalu mencoba menggempur orang-orang yang selalu ingin beribadah dan semuanya ya, saudaraku. Jadi apapun bentuknya yang kita lakukan tidak lepas dari ujian setan, jin khususnya yang menggoda kita. Dan bangsa Anda senang ya kalau bangsa manusia itu mungkin
apa ya, larut dalam mungkin kesesatan dan kehancuran seperti itu. Buat mereka malas. Oh begitu. Malas berpikir, malas menyembah Tuhannya. Oh iya iya. Oke, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan atau cukup? Saya tak ada kepentingan. Oh, kita kembalikan saja. Sedikit banyak kita sudah mendapatkan informasi. Ya. Siapa? Gimana rasanya sekarang jadi berat, sedikit pusing atau gimana? Ya alhamdulillah, mungkin rasanya berat, sedikit pusing. Ya, tadi alhamdulillah karena Allah ya, bisa menghadirkan sesuatu Tuhan, makhluk sebuah energi yang positif dalam orang berjati. Hadir kita mencoba menanyakan tentang mungkin sedikit kehidupan di dimensi lain. Kita hanya sebatas mungkin ya tanya, karena selebihnya ya wallahu alam, karena setiap orang mempunyai versi dan sudut pandang masing-masing. Ya. Jadi untuk saudaraku berarti apapun bentuknya tetap memohon dan meminta dan berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terpedaya dengan rayuan-rayuan, bisikan-bisikan jin dan semuanya. Nah itu jangan. Jadi semoga apa yang mungkin sedikit kita akan lakukan bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mungkin saya kembalikan kepada Kira Wajadi sebagai pembawa acara. Monggo. Ini alhamdulillah dalam Nur, mungkin proses meditasi telah ditunaikan. Alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan panjenengan puas. Mungkin kegiatan dan selanjutnya mungkin apa dong? Ya insya Allah nanti kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya insya Allah. Nah itu insya Allah ya. Ini kita perdana ya. Karena kita perdana. Mohon maaf. Ya siap. Ya sedulurku, apabila ada tutur kata mengucap sikap dari kami, dari keluarga besar Padepokan Kalijogo, ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siji wadah ojo nganti pecah, tur ojo nganti ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.